Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Bayangin gimana kalau Indonesia tiba-tiba jadi negara komunis? Apa sih yang bakal berubah di kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bahas. Apa itu komunisme? Komunisme itu ideologi yang awalnya diciptain sama Karl Marx. Tujuannya simple, yaitu pengen bikin masyarakat yang nggak ada kelas-kelas sosial. Semua orang punya hak yang sama untuk menikmati kekayaan negara, tanpa ada yang lebih kaya atau lebih miskin. Semua alat produksi kayak pabrik, tanah, dan sumber daya alam bakal dikelola oleh negara atau oleh orang banyak, bukan individu atau perusahaan. Ekonomi yang dikelola negara. Kalau Indonesia jadi komunis, ekonomi kita bakal diatur langsung oleh negara. Jadi, nggak ada lagi perusahaan swasta yang menguasai pabrik-pabrik besar atau tanah yang luas. Negara bakal jadi yang punya semuanya dan sumber daya akan dibagi rata. Semua orang bakal dapat hak yang sama dalam hal ekonomi, tapi hal ini bisa jadi bikin perekonomian kurang berkembang karena semuanya diatur ketat. Jadi yang namanya kapitalisme di mana orang bisa punya banyak aset atau perusahaan bakal hilang. Negara bakal tentuin harga barang dan mengatur produksi barang-barang penting. Menghapus kelas sosial. Salah satu tujuan komunisme itu adalah menghilangkan perbedaan kelas sosial. Jadi nggak ada lagi orang super kaya dan orang super miskin. Semua orang bakal dapat hak yang sama buat kerja, dapetin pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Di dunia komunis, negara bakal pastiin semuanya bisa akses kebutuhan dasar yang sama. Misalnya, pendidikan dan kesehatan bakal dijamin buat semua orang. Tapi, tentu aja hal ini nggak gampang, karena nggak semua kebijakan bakal berhasil, seperti yang diharapkan. Kekuasaan terpusat dan kebebasan yang terbatas. Kalau Indonesia jadi komunis, kekuasaan negara bakal terpusat banget. Biasanya cuman ada satu partai yang berkuasa, dan partai itu bakal ngatur semuanya. Jadi, nggak ada lagi pilihan partai atau kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Di negara komunis, kebebasan berbicara dan hak untuk punya pendapat yang berbeda seringkali dibatasi. Semua orang wajib nurut sama kebijakan pemerintah, dan nggak ada tempat buat oposisi politik. Kehidupan sehari-hari di negara komunis. Di kehidupan sehari-hari, negara bakal punya kontrol penuh atas banyak hal. Misalnya, negara bakal mengatur pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama buat kerja, tapi ya, kamu mungkin nggak bisa pilih kerjaan yang kamu suka, karena negara bakal ngatur itu semua. Di sisi positif, kalau sistem ini berhasil, kamu bisa dapetin banyak hal secara gratis, kayak pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Tapi tentu aja ini semua tergantung gimana pemerintah menjalankannya. Tantangan yang mungkin muncul. Meski tujuan komunisme itu bagus, kenyataannya nggak selalu seindah itu. Banyak negara komunis di masa lalu yang mengalami masalah besar, kayak ekonomi yang jeblok atau rakyat yang nggak puas, dan akhirnya protes. Negara-negara kayak Uni Soviet dan Cina pun nggak selalu berhasil dengan sistem ini. Jadi gimana kalau Indonesia jadi negara komunis? Bisa jadi ada lebih banyak pemerataan, tapi juga ada banyak tantangan, terutama soal kebebasan dan efisiensi sistem. Semua itu tergantung gimana cara sistem ini diterapkan di Indonesia. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.